Amin. Hari ini kita mengurangi buku acara, jadi kita bantu dengan slide, ada respon surya, kita sama-sama perhatikan. Selamat hari Minggu bagi semua jemaat yang hadir dalam ibadah minggu ini. Selamat datang bagi warga jemaat yang baru kali ini beribadah di gereja ini. Sungguh sukacita besar jika Tuhan membawa kita melewati satu minggu walau banyak pergumulan kelemahan yang kita hadapi. Selamat hari Minggu bagi semua pelayan. Tuhan kiranya menguatkan dalam pelayanan. Dalam rasa syukur atas pernyataan Tuhan dalam hidup kita bersama keluarga, marilah kita menghadap hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Hari ini kita telah memasuki Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Gereja diharapkan menjalani masa-masa prapaskah dalam doa, pertobatan, hidup dalam kasih, dan penyangkalan diri meneladani Yesus Kristus. Keluarga sebagai bagian dari tubuh Kristus bersama-sama mengarahkan iman, memandang salib Kristus dan kebangkitan Kristus untuk keselamatan dunia. Melalui topik khotbah, firman Tuhan itu sempurna, Mazmur 11 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan menjadi pedoman dalam keluarga orang Kristen. Kiranya kita dipenuhi firman-Nya setiap saat. Kita bernyanyi. Dalam ibadah Minggu Keluarga ini, kita diingatkan kembali pentingnya keluarga mendengar Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan supaya keluarga terberkati. Kiranya kita dikuatkan Tuhan melewati masa-masa sulit dan bergumul, tetap mendahulukan kehendak dan rencana Allah, sehingga keluarga kita menjadi rumah penyembahan dalam rasa syukur dan sukacita. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu bagai hari-hari mekar karena
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku datang karena tertindas kepadamu ya Tuhan. Kuatkan jiwaku, Allahku kepadamu, aku percaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan Anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui Anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat mulai dari pertama sampai ke-10. Demikianlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hoyanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ketujuh, jangan berzina. Hukum Taurat kedelapan, jangan mencuri. Hukum Taurat kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau limbunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sampai di situ pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, bukalah kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita. Dalam kerendahan hati kami datang menghadap Tuhan, mengingat dan pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus terhadap keluarga. Tangan bergelimang dosa, begitu juga hatiku, baik mata, tubuh serta jiwa tak layak di hadapan-Mu.
sebagai anak yang ditempatkan Tuhan dalam keluarga, kami menerima cinta kasih dari orang tua. Tetapi kami lebih sering mendahulukan kemudaan, tidak menghormati orang tua, sering melupakan perhatian, cinta kasih yang selalu berlimpah dari orang tua. Melalui orang tua, kami menerima pernyataan cinta Tuhan, mengenal banyak hal tentang dunia dan pertumbuhan iman. Kami mohon ampun pada Tuhan. Dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya saat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk. Kita bernyanyi. Sukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Biarlah saudaraku, itulah marilah kita mendengar firman Tuhan yang diucapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada 1 Korintus 1 dimulai dari ayat 18 sampai 25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan
pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikubur, yang turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta.
Warta Jemaat Minggu 3 Maret 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dengan topik firman Tuhan itu sempurna. Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. 2. Ibadah Minggu Keluarga. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 akan diadakan ibadah Minggu Keluarga. Ibadah bahasa Indonesia pukul 7 WIB dan ibadah bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama, turut serta dalam pelayanan KUR. Dan kita akan menyerahkan persembahan kedua dan pelian amplop bulanan ke depan altar setelah khotbah. 3. Pemberian ulos bagi warga jemaat yang berumur 70 tahun. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun. Ulos akan diserahkan setelah warta dibacakan. Daftar jemaat berusia 70 tahun, Esther Rotua Panjaitan, tanggal lahir 22 Januari 1954, WIG 2. 4. Perayaan Puncak Kebangkitan Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 3 Maret 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB adalah perayaan Puncak Sekolah Minggu. Setelah warta di ibadah pukul 9.30 WIB diberikan kepada Ketua Seksi Sekolah Minggu dan Ketua Parheheon Sekolah Minggu 2024 untuk menyampaikan kata sambutan. Dilanjutkan dengan paduan suara anak sekolah minggu. 5. Rapat Panitia Pesta Gotilon. Hari ini Minggu 3 Maret 2024 pukul 11.30 WIB di Konsistori akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 6. Partanyangan Week. Hari Selasa 5 Maret 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumahi Keluarga Sintua Week 1 di GSG. Week 3 di Tuan Rumahi Keluarga PCT Boru Simbolon di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumahi Keluarga H. Simanjutak Boru Manalu di Jalan Timbul 4 Kafling DKI Blok H8. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 7. Pembinaan worship leader, song leader, dan pemusik. Pada hari Sabtu 9 dan 16 Maret 2024 pukul 9 sampai dengan pukul 16 WIB bertempat di gedung gereja akan diadakan pembinaan worship leader, song leader, dan pemusik HKBP Mampang Perapatan oleh Dewan Marturia. Diberitahukan untuk pelayan worship leader, song leader, dan pemusik untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Pendaftaran terakhir sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 berhubungan dengan konsumsi yang akan dipersiapkan. 8. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 10 Maret 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 9. Pencalonan Sintua sesuai hasil rapat Huria Minggu 17 Desember 2023 dan sermon Parhalado HKBP Mampang Perapatan pada hari Jumat 2 Februari 2024 telah diputuskan akan diadakan pencalonan Sintua HKBP Mampang Perapatan untuk membantu pelayanan di setiap week. 10. Ibadah
Pasion. Sesuai kalender gerejawi akan diadakan ibadah Pasion, perjalanan penderitaan Tuhan Yesus, selama 3 hari berturut-turut dimulai pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis 26 sampai dengan 28 Maret 2024 pukul 19.30 WIB diberitahukan kepada setiap paduan suara kategorial untuk mempersembahkan kur yang bertema tentang penderitaan Tuhan Yesus. Jadwal kebaktian Pasion tahun 2024. Pertama, hari Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.30 Pasion pertama berbahasa Batak, diminta paduan suara Ina. Kamis paduan suara Maranatha, paduan suara Ina Hana. Kedua, Rabu 27 Maret 2024 pukul 19.30 Pasion kedua berbahasa Batak, diminta paduan suara lansia, paduan suara ama, vokal grup keluarga. 3. Kamis 28 Maret 2024 pukul 19.30 WIB Pasion ketiga berbahasa Batak, diminta paduan suara Naposo, paduan suara Deborah, paduan suara sektor 3. 11. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui sentua sektor masing-masing. Konseling bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 setelah ibadah Minggu. 12. Anggota warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 3 Maret 2024 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Yohanes Alex Randi Hasibuan, Ibu Sondang Purnamasari, dan 1 orang anak laki-laki. Alamat Jalan Mampang Perapatan 11 Gang H Toha nomor 32 G4 Mampang Perapatan. Keluarga ini pindah dari HKBP Kuala Tungkal Resort Tanjung Jabung masuk week 3. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. 13. Berita kehilangan sepeda motor Infantaris Huria. Pada hari Selasa 25 Februari 2024 telah dicuri sepeda motor Infantaris Huria merek Beat dengan nomor polisi B4388 SUI yang dipakai pendeta fungsional saat mengikuti kebaktian pertangyangan week 2 di Jalan Mampang Perapatan 15 nomor 52 dan telah dilaporkan ke polisi. 14. Konven HKBP Distrik 8 Jakarta. Pada hari Senin 11 Maret 2024 pukul 10 WIB sampai dengan selesai bertempat di HKBP Tebet akan diadakan konven distrik yang akan diikuti oleh pelayan penuh waktu dan keluarga, pendeta pensiun dan keluarga, serta Ina Sarpat yang menjadi tuan atau nyonya rumah adalah HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Mampang Perapatan, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Cibubur, dan HKBP Resort Ancol Podomoro. 15. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Dapat kita baca di lembaran warta. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 16. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Amsal 3 ayat 2. 17. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. 18. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita dengar kor remaja.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A1B, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di Minggu Okuli ini tertulis di Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu.
bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeluriannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Okuli, yang artinya adalah mataku tetap terarah kepada Tuhan, di mana gereja saat ini diarahkan untuk menyambut kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ini sering disebut dengan minggu-minggu Prapaskah. Beberapa hari ke depan atau minggu ke depan kita akan memasuki masa-masa Passion, yaitu mengikuti perjalanan salib Kristus. Amang dan Inang, nats ini adalah ungkapan pujian dari pemazmur tentang ciptaan Tuhan yang sempurna. Allah yang menciptakan langit bumi, dan ternyata bukan hanya manusia yang menceritakan kebaikan Allah, bahkan langit juga menceritakan kemuliaan Allah. Kemudian di dalam ayat 8 sampai ayat 15 digambarkan kesempurnaan Allah, kemahakaryaan Allah, kemudian dituangkan di dalam hukum Taurat. Dan Taurat itu menjadi petunjuk jalan, diibaratkan seperti seorang yang berjalan di persimpangan jalan. Ketika dia akan memilih jalan ke kiri atau ke kanan, akan ada petunjuk. Maka hukum Taurat adalah petunjuk yang dipakai untuk menentukan jalan ke arah yang benar. Dan dalam topik khotbah hari ini, firman Tuhan itu sempurna. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, kecenderungan memakai hukum Taurat, yaitu gambaran dari penuntun hidup, dan itu disempurnakan menjadi firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan itu menjadi petunjuk hidup yang sempurna, artinya tidak tergantikan lagi. Itu sebabnya kan Amang Inang ada lagu, dahulu sekarang selama-lamanya firman-Mu tidak pernah berubah. Saya pernah dengar lagu, mungkin Amang dan Inang juga pernah dengar lagu Dopak Sinaga. Di sana digambarkan betapa pentingnya firman Tuhan. Lagunya seperti ini. Hatanang patik mim nania jerhomi tiopok kumai alede bataki rodisa leleng leleng nai. Jadi saya tidak tahu latar belakang lagu ini diciptakan, tapi bagaimana dia memiliki sebuah pegangan bahwa firman Tuhan itu yang telah diajarkan baik mulai dari kecil ketika dia remaja sampai dia juga dewasa dan menciptakan lagu ini. Dia punya keyakinan, dia punya kesaksian bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang kokoh, yang harus dia pegang. Artinya dia berpegang terus menerus terhadap firman ini, karena hanya firman Tuhan inilah yang kekal. Maka melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang mau dinyatakan kepada kita Amang dan Inang. Mengapa dikatakan firman Tuhan itu sempurna? Mengapa dikatakan firman Tuhan itu sempurna? Yang pertama, firman Tuhan itu sempurna karena di sini dikatakan ia menyegarkan jiwa. Ayat 8. Di situ dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Jadi menyegarkan jiwa dengan healing itu berbeda. Kalau healing itu adalah ketika badan penat, ketika kita sibuk, kita meluangkan diri untuk menyegarkan otot-otot kita supaya otot kita sehat. Tapi ketika kita melakukan healing tanpa menyegarkan jiwa, kita akan kembali ke rutinitas dan itu membuat kita letih. Jadi ada orang yang healing, katanya healing, tapi ketika kembali ke rutinitas,
dia akan memiliki efek atau perasaan atau tenaga yang sama, capek, letih. Dia justru menghadapi tekanan dan perasaan yang tidak nyaman. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa ternyata firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, karena tubuh kita ini memang perlu disegarkan, tetapi harus ada keseimbangan tubuh yang disegarkan dan juga jiwa yang disegarkan. Kalau misalnya bagaimana kita menghadapi gairah kerja. Jadi ada orang yang tubuhnya sehat, makan vitamin, tapi gairah kerja menurun. Hubungan dengan keluarga mengalami degradasi, menurun juga. Ada orang dia pintar, tapi kualitasnya menurun juga. Ada orang di dalam kehidupannya gampang marah, murung, gampang sakit hati, atau gampang dia jatuh ketika menghadapi pergumulan. Ada kegersangan hidup. Ada orang sepertinya kuat, tapi jiwanya kosong. Katanya seperti ini Amang dan Inang, mengapa orang cenderung ketika menghadapi masalah perginya ke dukun padahal dia orang pintar? Mengapa ada orang yang pintar secara pengetahuan, tapi dia perginya ke pesuh buhit? Itu enggak rahasia umum. Mengapa? Jiwa yang kosong. Ada hal yang kosong di dalam dirinya. Sesungguhnya kalau kita lihat secara jasmani, dia tidak kekurangan apapun. Tapi ada yang kosong di dalam dirinya dan perlu dicas. Sedangkan alat elektronik saja perlu dicas. Maka pemazmur hari ini mengajak bahwa firman Tuhan itu menyegarkan. Kalau di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bagaimana orang yang mencintai hukum itu diibaratkan seperti tumbuhan yang ditanam di tepi aliran sungai. Jadi masa kemarau dia tetap hidup, berbuah dan memberikan berkat atau mempengaruhi ke sekeliling. Apa yang membuat tumbuhan ini menjadi kuat dan berbuah? Karena akarnya yang kuat sudah menancap ke aliran air ini, ke sungai. Maka ketika jiwa kerontang, ketika kehidupan kering, yang diperlukan adalah akar yang kuat menancap kepada firman Tuhan. Itu sebabnya pemazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu, hukum Taurat itu menyegarkan jiwa. Kalau kerongkongan kering kita membutuhkan air. Kalau tanah yang kering dia membutuhkan air. Maka jiwa yang kering kerontang, maka jiwa yang sedang menurun, semangat yang menurun, kehidupan yang menurun, maka perlu menancap kepada firman Tuhan. Setegar-tegarnya kita, sekuat-kuatnya kita, ada masa-masa kekosongan di dalam diri kita. Disitulah kelihatan bahwa kita sesungguhnya bukanlah orang-orang yang kuat. Yang kedua, melalui firman Tuhan hari ini dikatakan Amang dan Inang, firman Tuhan itu memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi firman Tuhan itu sempurna karena dia memberikan kesegaran bagi jiwa-jiwa yang datang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu sempurna karena dia memberikan hikmat kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Hikmat dan pengetahuan itu berbeda. Kalau di 1 Korintus dikatakan ada dua golongan yang dihadapi oleh Paulus, yaitu orang Yahudi yang merindukan tanda-tanda. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus sudah memberikan mujizat dan memberikan makan 5.000 orang, tapi dikatakan di Yohanes 2, orang-orang Yahudi masih menantikan tanda, dan tanda itu adalah yang harus ditunjukkan terus-menerus. Dikatakan di Yohanes 2:18, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami
bahwa engkau berhak bertindak demikian. Tanda orang Yunani justru berbeda. Orang Yunani berkata bahwa pengetahuan bahwa kehidupan itu berfilsafat, pengetahuan. Jadi tahu semua yang di dunia. Itulah bagi mereka hikmat. Jadi hikmat yang dari dunia ini adalah hikmat yang mengarahkan kepada kesenangan pribadi. Tapi justru Tuhan dan firman Tuhan menawarkan hikmat yang dari surga, yaitu pengetahuan tentang yang benar dan yang salah. Jadi kalau Mazmur tadi mengatakan bahwa firman Tuhan, Taurat memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Inilah tentang hikmat yang datangnya dari surga, dari atas, membimbing orang untuk mendatangkan damai sejahtera, membimbing orang untuk mendatangkan sukacita bagi siapapun. Jadi Amang dan Inang, di Yakobus 3 itu benar-benar dinyatakan bahwa hikmat itu bukan sekedar prestasi, hikmat itu mendatangkan damai sejahtera. Jadi bukan penonjolan diri. Tapi kalau hikmat dari dunia ini itu mengandung iri hati, fokus kepada diri sendiri. Jadi kita perhatikan kalau ada seseorang melakukan sebuah pekerjaan atau tindakan dan mengarahkan perhatian orang kepada dia gampang kecewa. Karena kan Amang dan Inang, ketika kita menonjolkan diri kita atau menonjolkan kekuatan dan kepintaran kita, ketika orang tidak menghargainya kita kecewa, marah. Kita merasa tidak dihargai. Itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang terlalu mencintai dirinya. Dan hikmatnya berasal dari dunia ini. Tapi hikmat dari surga adalah hikmat yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Di Yakobus 3 dikatakan seperti ini, Amang dan Inang. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik yang menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Itulah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu menuntun kita menjadi orang-orang bijaksana. Kalau saat ini Amang dan Inang, kecenderungan kita orang-orang modern adalah menyukai tontonan yang ada di YouTube dengan konten-konten atau drama-drama yang mungkin hanya ditonton 5 menit, 10 menit. Dan bahkan sekarang kan makin banyak orang yang buat konten walaupun kontennya tidak punya etika karena marah-marah. Atau mungkin juga kontennya yang tidak beradab, yang penting dia menghasilkan subscriber atau penonton supaya dia dapat cuan dari pemilik Facebook misalnya. Tapi kecenderungan orang berjam-jam menonton yang namanya drama kecil ini atau sinetron mini ini, tetapi lupa dengan membaca firman Tuhan. Akhirnya ketika ditonton menghabiskan waktu, tapi bukan hanya menghabiskan waktu, menguras pikiran. Karena sering yang ditonton adalah yang berhubungan dengan pertikaian, termasuk juga perceraian atau termasuk juga perselingkuhan. Sudah habis waktu menontonnya, habis kuota, habis uang, termasuk juga habis juga tenaga mata. Iya kan? Karena kelamaan nonton itu mengakibatkan mata merah atau penyakit mata.
tetapi kita tidak merasa rugi karena sepertinya enak. Tapi itu bisa kita lupakan. Ada juga orang yang suka buat quote, nasihat-nasihat, tapi dirinya nggak bisa dinasihati. Kecenderungan nasihat-nasihat adalah untuk membenarkan diri dari pengalaman. Tapi firman Tuhan bukan quote, bukan nasihat-nasihat yang bersumber dari manusia, tetapi ini adalah bersumber dari Allah. Maka orang yang mau menjadi bijaksana, rindukanlah firman Tuhan. Orang yang mau bijaksana untuk mampu menentukan jalan atau menuntun kemana dia pergi, bergerak, bekerja, rindukanlah firman Tuhan. Saya tidak tahu Amang dan Inang berapa persenkah Jemaat HKBP Mampang Perapatan yang selalu membuka suara konsistori. Ada kan adong di grup teh? Berapa orang lah yang membuka dan membacanya? Enggak usahlah dulu di like ya kan? Karena Sintua belum ada yang melapor berapa orang yang melike-nya. Kalau dibandingkan dengan membaca suara konsistori dan juga dibandingkan membuka quote atau membuka drama-drama singkat di Facebook, berapa persen lah firman Tuhan bukan berasal dari manusia, tetapi itu adalah dari atas yang menuntun kita kepada keselamatan, yang menuntun kita kepada kesegaran jiwa, yang akan tetap teguh, yang tidak pernah bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Justru dia membuat kita tertata atau kita dibangun untuk tunduk kepada kuasa Tuhan dalam keadaan sedih, dalam keadaan berduka, dalam keadaan tidak netral, dalam keadaan yang kacau. Firman Tuhan mengarahkan kita bertindak bijaksana. Yang ketiga Amang dan Inang, mengapa firman Tuhan dikatakan sempurna? Karena firman Tuhan itu menyukakan hati. Di ayat 9, titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Jadi menyukakan hati dan mata bercahaya itu gambaran sukacita. Saya tidak tahu apa yang membuat mata kita berbinar. Kalau ibu-ibu mungkin yang membuat mata berbinar tanggal muda atau kertas merah. Kalau sudah mulai kelihatan kertas biru, warna biru ini mulailah menurun binar mata. Apalagi kalau di tanggal tua yang kelihatan yang tertinggi adalah yang 10.000, mulailah menurun binar mata. Atau mungkin yang membuat kita berbinar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau anak muda apalah yang menyukakan hati ya, dan membuat mata bercahaya, muka berseri-seri. Biasanya karena jatuh cinta. Tapi enggak mungkin kita jatuh cinta terus, ya bukan? Dan tidak mungkin kita tidak menghadapi masalah. Atau mungkin juga Amang dan Inang, apa yang membuat anak-anak atau remaja berbinar-binar? Bisa saja karena kado. Atau mungkin juga karena melihat nilai bagus. Tapi ternyata itu tidak terus menerus. Ada waktunya itu berubah. Maka pemazmur mengatakan dan mengajak firman Tuhanlah yang menyukakan hati. Karena apa? Mengapa firman Tuhan menyukakan hati? Karena di sanalah ada berita penghiburan. Karena di sana adalah dinyatakan bagaimana Tuhan mau bersama-sama dengan kita di dalam saat duka dan dalam saat sedih. Karena di firman Tuhanlah yang mengarahkan kita kepada keselamatan, walaupun kita kadang-kadang tanpa harapan dalam hidup ini. Nats epistel di minggu yang lalu adalah tentang Abraham dan Sarai sebagai tokoh iman yang digambarkan mereka menjadi bapak semua bangsa dan ibu semua bangsa
Mengapa mereka dikatakan seperti itu? Bukan karena mereka tidak berdosa, justru dalam kehidupan mereka turun naik imannya. Abraham pernah berbohong, Sarai pernah mengatakan kepada Abraham untuk mengambil Hagar karena dia merasa sudah tua dan tidak akan punya anak lagi. Jarak waktu penantian mereka terhadap janji Tuhan, ketika Tuhan menjanjikan kepada mereka keluar dari Ur Kasdim itu, mereka akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tapi sampai umur 99 Tuhan baru menggenapi janjinya, memberikan anak. Artinya selang waktunya ada 25 tahun. 25 tahun Tuhan baru menggenapi janjinya kepada Abraham. Tapi apakah Abraham berpaling dari Tuhan? Tidak. Di dalam kelemahan, di dalam turun naiknya imannya, dia tetap setia dan taat pada perjanjian Tuhan. Walaupun pada masa itu di umur 100 tahun, 99 tahun dan 89 tahun, rahim Sarai sudah tutup, sudah mati katanya, dan Abraham sudah tua. Tapi apakah janji Tuhan itu menjadi tua? Tidak. Apakah janji Tuhan itu dalam waktu yang lama yang kita nantikan tidak akan diberi? Tidak. Maka firman Tuhan menyukakan hati kita saat kita terluka, berbeban berat, bahkan merasakan kepahitan hidup. Karena Tuhan yang mengatakan, hai kamu yang letih lesu, datang kepadaku. Itu yang menguatkan kita. Yang kemudian Amang dan Inang yang terakhir, mengapa firman Tuhan itu dikatakan sempurna? Karena firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan lebih manis dari madu. Jadi saya tidak tahu harga emas berapa sekarang. Tapi yang pasti Amang dan Inang rata-rata kita yang hadir di sini, di rumah kita ada emas dan itu disembunyikan, dipakai pada waktu-waktu tertentu. Kenapa kita pakai dalam waktu tertentu dan disembunyikan? Karena menurut kita itu adalah berharga. Baik itu emas batangan atau emas yang kita pakai, itu tersembunyi, tidak dilihat orang karena kita takut itu dicuri, karena itu barang berharga. Madu adalah simbol dari yang paling manis di dunia. Bahkan katanya Amang dan Inang, walaupun di ayat 11 lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi madu yang mungkin sudah ada di meja, tapi ada tetesan madu yang lebih murni lagi. Itu mahal. Tapi kata pemazmur di dalam nats ini bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas dan bahkan lebih manis dari madu. Karena apa? Dia sebenar firman Tuhan itu tidak perlu dibeli, diperjualbelikan pun tidak. Tetapi dia mempengaruhi, memberikan makna dalam kehidupan setiap orang yang mau mendengar dan hidup di dalam firman Tuhan. Di Amsal 8 ayat 19 dikatakan, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Ini mengingatkan kita ketika Tuhan datang sebagai firman ke tengah-tengah kita, yang dia adalah berharga, maka kita juga adalah yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan adalah firman, Yesus adalah firman yang datang ke tengah-tengah kita, dan dia mau bersama dengan kita dan mau menuntun kita karena kita berharga di hadapan Tuhan. Maka melalui nats ini Amang dan Inang, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Sebelum firman itu jarang. Pernah dalam satu keadaan pada 1 Samuel 3 dikatakan di ayat 1, ketika Samuel dinantikan kehadirannya,
pada saat itu firman Tuhan jarang diperdengarkan, jarang, karena orang cenderung berdosa. Maka biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar menguatkan kita, menuntun kita, semakin membuat kita bijaksana. Biarlah kita semakin rindu atas firman Tuhan, karena Dia adalah segala-galanya yang tidak pernah lengkang oleh waktu. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar di ibadah minggu hari ini. Tuhan datang dengan firman ke tengah-tengah kami, memberikan kami pengharapan, keselamatan, sukacita dan kekuatan, menyegarkan jiwa kami yang tidak berubah oleh apapun, karena Dia adalah sempurna, datangnya dari surga, datangnya dari atas untuk keselamatan manusia. Tuhan kiranya menguatkan kami untuk tetap merindukan firman Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan jemaat-Mu kepadamu Tuhan, dalam segala hal yang mereka sedang hadapi, pergumulan, kesakitan, kelemahan, dan kerinduan mereka atas anak, atas pekerjaan, atas jodoh, atas pendidikan, atas cita-cita mereka. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk mereka. Berkati setiap keluarga, berkati juga pesta perayaan sekolah minggu, dan juga pelatihan untuk pemusik dan song leader, dan juga kompen yang distrik, dan juga segala yang akan berlangsung pelayanan di gereja ini. Tuhanlah yang menguatkan pelayan, dan Tuhan juga menguatkan semua jemaat-Mu. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang menghadapi kelemahan di rumah dalam masa-masa pemulihan. Tuhan memberkati obat dan makanan yang mereka makan, dan biarlah Tuhan menguatkan iman mereka untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Kami juga bawakan kepadamu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan berulang tahun mensyukuri hari-hari yang Tuhan atas perpanjangan umur. Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati kesehatan, memberikan sukacita bagi yang berulang tahun di dalam bertambahnya umur mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan kedua dan amplop bulanan ke depan. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dengan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga proaktif menghadirkan
menjaga kedamaian.